Bunyi kertak logam yang menghantam lantai granit memecah keheningan siang itu dengan memuakan. Maya terpaku di ambang pintu dapur, menyaksikan pemandangan yang membekukan darah di nadinya. Di atas lantai yang mengilap, tergeletak sisa-sisa tongkat penyangga milik Dina yang telah patah menjadi dua bagian. Di samping kerangka alat bantu itu, putrinya yang berusia 9 tahun gemetar hebat di lantai, berusaha menjauh dari sosok Sinta yang menjulang. Sinta hanya menatap jijik pada anak kecil itu. Postur tubuhnya memancarkan kesombongan tanpa penyesalan sedikitpun atas kekerasan fisik dan emosional yang baru saja dilakukannya. Sebuah simpul dingin dan keras mengencang di dada Maya, menggantikan tahun-tahun penuh kesabaran yang dipaksakan. Batas toleransinya resmi berakhir bersamaan dengan patahnya tongkat itu. Ia melirik jam dinding. 5 jam tersisa sebelum matahari terbenam. Waktu yang cukup untuk memastikan Sinta merasakan teror yang sama. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langkah kaki Maya tidak menghasilkan suara saat ia melintasi ruang tamu, sebuah kemampuan yang telah ia asah selama bertahun-tahun untuk menghindari atensi yang tidak diinginkan di rumahnya sendiri. Namun, keheningan langkah itu kini bukan lagi bentuk ketundukan, melainkan langkah seorang predator yang sedang mengalkulasi mangsanya. Ia mengabaikan seringai kemenangan yang terpatri di wajah wanita yang duduk dengan angkuh di sofa bludru impor itu. Fokus utamanya hanyalah gumpalan kecil yang meringkuk di lantai. Tubuh putrinya yang gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin badai. Maya berlutut, mengabaikan rasa dingin ubin granit yang menusuk kulit, dan dengan lembut merengkuh tubuh Dina ke dalam pelukannya. Anak itu tidak mengeluarkan suara tangisan histeris, sebuah tanda trauma yang jauh lebih menyakitkan bagi seorang ibu. Dina hanya menahan napas, matanya terbelalak kosong menatap patahan tongkat aluminium yang selama ini menjadi perpanjangan kakinya. Maya merasakan detak jantung putrinya yang berpacu liar di balik baju kaos tipisnya. Sebuah ritme ketakutan yang membakar habis sisa-sisa keraguan di hati Maya. Ia mengangkat tubuh ringan itu dengan mudah, terlalu ringan untuk anak seusianya, akibat hilangnya masa otot pasca kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Saat ia berdiri, Maya bisa merasakan tatapan Sinta yang menusuk punggungnya, tatapan penuh penghinaan yang seolah ingin menelanjangi harga dirinya. Bagi Sinta, Maya hanyalah seorang wanita benalu yang tidak berkontribusi apapun secara finansial, seorang istri yang hanya bisa menumpang hidup pada kesuksesan suami, dan ibu dari seorang anak yang dianggapnya cacat dan merepotkan. Sinta tidak pernah tahu bahwa setiap inci kemewahan yang ia nikmati, mulai dari lampu gantung kristal di langit-langit hingga karpet sutra di bawah kakinya, bukanlah milik adiknya, Bayu, melainkan aset pribadi Maya yang dibeli jauh sebelum pernikahan terjadi. Maya membawa Dina masuk ke dalam kamar tidur utama, menutup pintu dengan perlahan namun tegas, menciptakan barikade fisik antara putrinya dan monster di ruang tengah. Di dalam perlindungan kamar yang kedap suara itu, Maya mendudukkan Dina di tepi ranjang. Ia memeriksa kaki putrinya dengan teliti, memastikan tidak ada cedera fisik baru selain rasa terkejut yang mendalam. Jari jemari Maya bergerak cekatan namun lembut, membelai rambut putrinya hingga napas anak itu mulai teratur kembali. Di balik ketenangan wajahnya yang tanpa ekspresi, otak Maya bekerja dengan kecepatan kilat, menyusun kembali potongan-potongan informasi dan rencana yang selama ini ia simpan di laci terdalam pikirannya. Selama 6 bulan terakhir, sejak Sinta memaksa tinggal di rumah ini dengan alasan renovasi rumahnya yang tak kunjung usai, Maya telah memilih untuk mengalah. Ia menelan setiap hinaan, setiap perintah kasar, dan setiap perlakuan semena-mena demi menjaga perasaan suaminya yang sangat menghormati kakak perempuannya itu. Bayu, dengan segala kenaifannya, selalu meminta Maya untuk bersabar, percaya bahwa Sinta sedang mengalami masa sulit. Namun, realitas yang diketahui Maya jauh berbeda dari narasi sedih yang dijual Sinta kepada adiknya. Sinta bukanlah korban keadaan. Ia adalah parasit yang tamak. Maya tahu persis tentang gaya hidup hedonis Sinta, tentang tumpukan hutang kartu kredit yang disembunyikan, tentang investasi bodong yang diikuti wanita itu demi gengsi sosialita, dan tentang bagaimana Sinta memanipulasi Bayu untuk meminjamkan uang yang tidak akan pernah kembali. Maya membiarkan semua itu terjadi karena ia pikir itu hanyalah masalah uang. Uang bisa dicari, dan Maya memiliki lebih dari cukup untuk tidak mempedulikan kerugian materi tersebut.
Ia adalah pewaris tunggal dari konglomerasi properti yang dikelola oleh tim kepercayaan mendiang ayahnya. Sebuah fakta yang sengaja ia sembunyikan dari publik dan bahkan samar-samar bagi suaminya sendiri, demi mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sederhana dan tulus. Maya ingin dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai pewaris tahta bisnis. Akan tetapi, insiden hari ini telah mengubah segalanya secara fundamental. Sinta telah melanggar satu-satunya aturan tak tertulis yang dipegang teguh oleh Maya. Jangan pernah menyentuh Dina. Patahan tongkat penyangga di ruang tamu itu adalah simbol dari patahnya kontrak sosial yang selama ini Maya pertahankan. Sinta tidak hanya menyerang fisik Dina, tetapi juga menghancurkan rasa aman seorang anak di rumahnya sendiri. Tindakan keji itu tidak bisa dibayar dengan uang atau permintaan maaf. Itu harus dibayar dengan kehancuran total. Maya bangkit dari tempat tidur setelah memastikan Dina tertidur akibat kelelahan emosional. Ia berjalan menuju meja rias, membuka laci tersembunyi di bagian bawah, dan mengeluarkan sebuah ponsel berwarna hitam yang berbeda dari ponsel sehari-harinya. Ponsel itu hanya berisi beberapa nomor kontak penting, orang-orang yang bekerja dalam bayang-bayang untuk mengamankan aset dan kepentingan bisnis keluarganya. Maya menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah wanita rumah tangga yang lembut dan penurut itu perlahan memudar, digantikan oleh sorot mata dingin seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Ia tidak perlu berteriak atau membalas makian Sinta dengan kata-kata kasar. Itu adalah cara orang lemah. Maya memiliki cara yang jauh lebih elegan dan mematikan. Ia tahu bahwa fondasi kehidupan Sinta dibangun di atas kebohongan dan hutang. Sinta merasa berkuasa karena ia pikir ia berada di rumah adiknya yang bisa ia setir. Ia tidak sadar bahwa ia sedang berdiri di atas panggung yang dirancang oleh Maya, dan Maya baru saja memutuskan untuk menarik tuas pintu jebakan di bawah kakinya. Maya mulai mengetik pesan di ponsel khususnya. Ia tidak menghubungi suaminya. Bayu terlalu lunak dan akan mencoba mendamaikan suasana yang sudah tidak bisa didamaikan. Sebaliknya, Maya menghubungi tim pengacaranya dan kepala bagian penagihan dari bank swasta yang kebetulan saham mayoritasnya dimiliki oleh holding company keluarga Maya. Instruksinya singkat, padat, dan tanpa ampun. Ia meminta percepatan eksekusi jaminan atas nama Sinta yang selama ini tertunda karena intervensi diam-diam Maya. Ia juga mengirimkan bukti digital berupa rekaman CCTV ruang tamu yang tersimpan otomatis di cloud server pribadinya. Bukti visual kekerasan terhadap anak di bawah umur yang akan menjadi paku terakhir di peti mati kebebasan Sinta. Di luar kamar, Sinta mungkin masih merasa sebagai ratu, duduk menikmati teh sore sambil merencanakan perintah konyol apalagi yang akan ia teriakan. Ia tidak menyadari bahwa jam pasir telah dibalik. Waktu 5 jam yang disebutkan Maya dalam benaknya bukanlah ancaman kosong. Itu adalah estimasi waktu yang dibutuhkan bagi birokrasi hukum dan tim eksekusi aset untuk bergerak secara serentak menuju alamat ini. Maya meletakkan kembali ponselnya dan merapikan kerudungnya. Ia akan keluar dari kamar ini, kembali ke dapur, dan melanjutkan perannya sebagai adik ipar yang patuh untuk beberapa jam terakhir. Ia akan membiarkan Sinta terbang setinggi mungkin dalam arogansinya, agar jatuhnya nanti terasa semakin remuk. Ketenangan Maya saat ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan ketenangan permukaan laut sesaat sebelum tsunami menghantam daratan. Tirai panggung sandiwara ini akan segera ditutup, dan Maya akan memastikan tepuk tangan terakhir adalah miliknya. Pintu kamar tidur menutup dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar, meninggalkan Dina yang telah terlelap dalam keamanan sementaranya. Maya berbalik, menghadap lorong yang membentang menuju ruang tengah, sebuah koridor yang kini terasa seperti jembatan menuju medan perang. Ia menarik napas dalam, membiarkan udara dingin AC mengisi paru-parunya, menekan gejolak amarah yang masih membara di ulu hati agar tidak meledak sebelum waktunya. Transformasi itu terjadi seketika. Bahunya yang tadi tegak menantang kini melurus sedikit, kepalanya menunduk dengan derajat kepatuhan yang presisi, dan wajahnya kembali mengenakan topeng kenaifan yang selama ini menjadi tameng terbaiknya. Ia melangkah keluar, kembali ke wilayah kekuasaan semu kakak iparnya, membawa aura ketundukan yang dirancang untuk meninabobokan kewaspadaan musuh. Di ruang tengah, Sinta masih bertahta di atas sofa kulit berwarna krem, kakinya diangkat ke atas meja kopi kaca tanpa alas, tepat di sebelah vas bunga kristal yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang manajer menengah.
Wanita itu tampak tidak terusik sama sekali oleh insiden kekerasan yang baru saja terjadi. Matanya terpaku pada layar televisi raksasa yang menayangkan drama picisan. Sesekali tangannya meraup keripik dari toples dan mengunyahnya dengan mulut terbuka, menjatuhkan remah-remah berminyak ke atas karpet bulu angsa. Pemandangan itu begitu kontras dengan keanggunan palsu yang selalu Sinta pamerkan di media sosial, atau di hadapan teman-teman arisannya. Bagi Maya, pemandangan ini bukan lagi sekadar menjengkelkan, melainkan sebuah studi kasus tentang kebusukan karakter manusia yang telah mencapai stadium akhir. Maya berjalan melewati ruang tamu menuju dapur, sengaja membuat langkah kakinya terdengar sedikit menyeret, memberikan sinyal auditori bahwa pelayan telah kembali bertugas. Maya mulai menyibukkan diri di dapur, sebuah area terbuka yang memungkinkan ia mengawasi gerak-gerik Sinta tanpa perlu menatap langsung. Ia mengeluarkan bahan-bahan makanan dari kulkas, mempersiapkan menu makan siang seolah-olah hari itu adalah hari biasa. Pisau dapur di tangannya bergerak ritmis memotong sayuran. Setiap irisan yang presisi menjadi penyaluran agresi yang terpendam. Bunyi ketukan pisau pada talenan kayu menjadi metronom yang menghitung mundur sisa waktu kebebasan Sinta. Aroma bawang dan rempah mulai menguar, memenuhi ruangan dengan kehangatan domestik yang menipu. Sinta, yang mencium aroma masakan favoritnya, hanya berdeham keras dan menunjuk gelas kosongnya dengan dagu tanpa menoleh. Sebuah isyarat nonverbal yang menuntut pengisian ulang air minum. Maya menurut. Ia menuangkan air dingin ke dalam gelas kristal, membawanya dengan nampan, dan meletakkannya perlahan di meja, tepat di jangkauan tangan Sinta yang malas. Dalam kedekatan fisik itu, Maya bisa melihat detail-detail kecil yang luput dari perhatian orang lain. Ia melihat bagaimana Sinta memakai perhiasan emas berlebihan di leher dan pergelangan tangannya, perhiasan yang Maya tahu dibeli dengan kartu kredit yang sudah menunggak 3 bulan. Ia melihat tas tangan bermerek yang tergeletak sembarangan di lantai. Sebuah tas yang diklaim asli namun kwitansi pembeliannya tidak pernah ada. Sinta hidup dalam gelembung ilusi yang ia ciptakan sendiri. Sebuah kastil pasir yang dibangun di tepi pantai saat air pasang mulai naik. Maya mundur kembali ke dapur. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang tak terlihat. Ia baru saja menerima getaran singkat dari ponsel di saku celananya. Sebuah notifikasi tanpa suara. Tim hukumnya telah bergerak. Surat pembekuan aset telah diajukan ke pengadilan niaga dengan alasan wan prestasi berat, dan koneksi perbankan Maya telah memproses pemblokiran rekening Sinta secara sepihak berdasarkan klausul utang yang selama ini Sinta abaikan tanpa membaca detail kontraknya. Ketegangan mulai merambat masuk ke dalam ruangan bukan melalui teriakan, melainkan melalui serangkaian gangguan elektronik. Ponsel Sinta yang tergeletak di samping toples keripik mulai bergetar. Layarnya menyala, menampilkan deretan nomor tak dikenal. Sinta meliriknya sekilas dengan ekor mata, lalu membiarkannya mati. Ia mendengus, mengira itu hanya telemarketing biasa. Namun, getaran itu kembali datang, kali ini lebih panjang dan persisten. Maya mengamati dari balik kitchen island, pura-pura sibuk mengaduk sup. Ia tahu persis siapa yang menelepon. Itu adalah sistem panggilan otomatis dari divisi penagihan yang telah Maya instruksikan untuk menaikkan status Sinta menjadi prioritas penanganan. Sistem itu tidak akan berhenti menelepon sampai target mengangkatnya. Sinta mulai terlihat gelisah. Ia menyambar ponselnya dengan kasar, menekan tombol tolak, dan membantingnya kembali ke sofa. Namun, selang 10 detik, ponsel itu bergetar lagi. Siklus gangguan itu terus berulang selama 1 jam berikutnya, mengikis lapisan ketenangan Sinta sedikit demi sedikit. Wanita itu mulai tidak fokus pada acara televisinya. Ia mengubah posisi duduknya berkali-kali, mendesis kesal, dan memijat pelipisnya. Atmosfer di ruangan itu berubah menjadi berat dan menyesakan. Maya menikmati setiap detiknya. Ini adalah perang psikologis. Ia membiarkan teror itu datang dari luar, sementara ia tetap menjadi sosok yang stabil dan patuh di dalam rumah, membuat Sinta tidak memiliki target nyata untuk meluapkan kekesalannya. Ketika Sinta akhirnya membentak udara kosong karena frustrasi, Maya hanya menawarkan teh hangat dengan nada suara yang begitu lembut hingga terdengar menyakitkan. Kebaikan Maya di tengah kekacauan pikiran Sinta justru semakin membuat wanita itu merasa superior, merasa bahwa setidaknya di rumah ini, ia masih memegang kendali mutlak atas adik iparnya yang bodoh,
meskipun dunia di luar sana sedang mencoba mengganggunya. Waktu merangkak menuju pukul 3 sore. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang yang dramatis di ruang tengah. Maya telah selesai memasak dan kini sedang membersihkan lantai bekas Sinta menumpahkan remah makanan. Ia berlutut di dekat kaki Sinta, mengelap lantai dengan kain mikrofiber. Posisi ini adalah posisi paling rendah. Posisi yang menempatkan kepala Maya sejajar dengan lutut Sinta. Sinta memanfaatkan momen ini untuk menegaskan dominasinya. Ia sengaja merentangkan kakinya, membuat ujung sandalnya nyaris menyentuh wajah Maya, sebuah gestur penghinaan yang sangat vulgar. Darah Maya mendidih, mengalir cepat memacu adrenalin ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang memegang kain pel mengepal erat hingga memutih. Keinginan untuk menarik kaki itu dan menjatuhkan Sinta dari tahta hayalannya begitu kuat, nyaris tak tertahankan. Namun, Maya menahan diri. Ia mengingat wajah Dina yang ketakutan. Ia mengingat patahan tongkat penyangga itu. Balas dendam fisik sesaat tidak akan sebanding dengan kehancuran total yang sedang menuju ke arah mereka. Maya menghembuskan napas perlahan, merelaksasikan otot tangannya, dan melanjutkan mengelap lantai dengan gerakan metodis. Ia mundur perlahan, kembali berdiri, dan menatap Sinta dengan pandangan kosong yang menyembunyikan badai di baliknya. Sinta tidak menyadari bahwa ia baru saja lolos dari maut, bahwa wanita yang berlutut di hadapannya tadi memiliki kuasa untuk menghapusnya dari peta sosial elit kota ini hanya dengan satu jentikan jari. Maya kembali ke dapur, mencuci tangannya di wastafel. Air dingin yang mengalir membasuh panas di kulitnya, tetapi tidak memadamkan api di matanya. Konflik batin Maya kini bergeser dari menahan amarah menjadi menahan antisipasi. Ia melirik jam dinding digital di atas kulkas. Angka-angka itu berubah dengan lambat namun pasti. Pukul 15.30. Di luar sana, dua mobil van berwarna hitam sedang bergerak menembus kemacetan kota, membawa tim eksekutor lapangan yang membawa dokumen penyitaan resmi. Di kantor pusat bank, seorang manajer senior baru saja menandatangani surat persetujuan likuidasi aset pribadi atas nama Sinta. Jaring laba-laba yang ditenun Maya telah sempurna, mengepung mangsanya dari segala penjuru. Sinta, yang kini sedang tertidur ayam di sofa dengan mulut sedikit terbuka, sama sekali tidak mendengar suara gemuruh yang mendekat. Ia masih merasa aman di dalam benteng yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Keheningan di rumah itu bukan lagi kedamaian, melainkan jeda sunyi sebelum hantaman palu godam menghancurkan segalanya berkeping-keping. Maya mengeringkan tangannya dengan tisu, membuangnya ke tempat sampah, seolah membuang sisa belas kasihannya yang terakhir. Waktunya hampir habis. Bayangan sore mulai merayap panjang menelan cahaya matahari yang tersisa di ruang tengah, mengubah atmosfer rumah menjadi kelabu dan suram, seolah alam semesta sedang bersiap untuk sebuah pengadilan. Angka digital pada jam dinding berkedip tanpa suara, menapaki detik-detik terakhir menuju pukul 6 sore. Keheningan di ruangan itu terasa begitu padat, menekan gendang telinga dengan intensitas yang hampir menyakitkan. Maya duduk di kursi sudut yang terlupakan, tangannya tertaut tenang di pangkuan. Matanya terpaku pada pintu utama yang kokoh terbuat dari kayu jati. Ia tidak lagi bergerak, tidak lagi menunduk, dan tidak lagi menyembunyikan aura dominasinya. Di seberang ruangan, Sinta masih berbaring malas, namun kegelisahan mulai merayap di kulitnya seperti semut api, sebuah insting purba yang memperingatkan adanya bahaya yang tak terlihat namun mendekat dengan pasti. Tepat ketika angka jam berubah menjadi pukul 18. Ilusi kedamaian itu pecah berkeping-keping. Bukan ketukan sopan yang terdengar, melainkan gedoran keras yang menghantam daun pintu dengan brutal, menggetarkan bingkai jendela dan membuat vas kristal di atas meja bergemerincing ketakutan. Suara itu begitu kasar, otoriter, dan tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Sinta tersentak bangun dari posisi tidurnya. Jantungnya berpacu liar akibat kejutan yang tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak mencari sumber suara yang seolah ingin merobohkan pertahanan rumah itu. Ia menoleh ke arah Maya dengan tatapan menuntut. Sebuah refleks otomatis untuk memerintah adik iparnya agar segera menangani gangguan tersebut. Namun, apa yang didapatinya adalah sebuah pemandangan yang membekukan darah. Maya tidak beranjak. Wanita itu tetap duduk, tenang seperti patung pualam,
menyesap tehnya dengan gerakan lambat yang mengerikan, sepenuhnya mengabaikan perintah nonverbal dari kakak iparnya. Gedoran di pintu semakin menjadi-jadi, kini disertai dengan suara berat laki-laki yang meneriakkan nama lengkap Sinta dengan nada yang tidak bersahabat. Ketakutan Sinta berubah menjadi kemarahan defensif. Dengan menghentakkan kaki, ia berjalan menuju pintu. Mulutnya komat-kamit menyiapkan serapah untuk tamu tak diundang yang berani mengganggu istirahat sorenya. Ia menarik tuas pintu dengan kasar, siap meluapkan amarahnya. Namun, kemarahannya tersangkut di tenggorokan saat pintu terbuka lebar. Di ambang pintu, berdiri 4 orang pria berbadan tegap dengan ekspresi wajah sekeras batu granit. 2 di antaranya mengenakan seragam kepolisian lengkap dengan atribut penangkapan, sementara 2 lainnya mengenakan kemeja formal dengan kartu identitas tergantung di leher, tim eksekusi aset dan penagihan khusus. Aura intimidasi yang mereka bawa masuk seketika memenuhi ruang tamu, mendesak oksigen keluar dan membuat Sinta ternganga kehabisan napas. Tanpa membuang waktu untuk basa-basi sosial, salah satu pria berseragam polisi melangkah maju, menyodorkan selembar kertas merah muda berstempel resmi tepat ke depan wajah Sinta. Itu adalah surat perintah penyitaan aset bergerak dan penahanan sementara atas dugaan penggelapan dana nasabah, yang telah mencapai tahap penyidikan final. Dunia Sinta runtuh dalam hitungan detik. Ia mundur terhuyung-huyung, tangannya gemetar hebat saat mencoba menolak kertas itu, seolah penolakan fisiknya bisa membatalkan realitas hukum yang kini menjeratnya. Namun, para pria itu tidak peduli. Tim eksekusi aset bergerak dengan efisiensi robotik. Mereka merangsek masuk melewati Sinta yang terpaku. Sepatu bot mereka mengotori karpet bulu angsa yang selama ini dibanggakan Sinta. Dengan mata tajam, mereka memindai ruangan, mengidentifikasi barang-barang berharga yang terdaftar sebagai jaminan utang atau hasil dari tindak kejahatan keuangan Sinta. Salah satu petugas berjalan lurus menuju meja kopi, menyambar tas tangan bermerek edisi terbatas milik Sinta, memasukkannya ke dalam kantong bukti transparan tanpa keraguan sedikitpun. Petugas lainnya meraih pergelangan tangan Sinta, bukan untuk memborgolnya seketika, melainkan untuk melepaskan paksa jam tangan mewah bertahta berlian yang melingkar di sana. Sinta meronta, berusaha mempertahankan simbol status sosial terakhirnya. Namun tenaga wanita itu tidak sebanding dengan cengkeraman profesional petugas yang telah terbiasa menghadapi debitur nakal. Logam dingin jam tangan itu terlepas, meninggalkan bekas merah di kulit Sinta dan lubang menganga di harga dirinya. Sinta menoleh liar ke sekeliling ruangan, mencari sekutu, mencari perlindungan, mencari kambing hitam. Matanya mendarat pada Maya. Harapan terakhirnya. Dalam benak Sinta yang kacau, Maya masihlah adik ipar yang bodoh dan kaya, istri dari adiknya yang pasti bisa membereskan kekacauan ini dengan uang atau pengaruh suaminya. Sinta berlari kecil mendekati Maya, tangannya terulur memohon, wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata kepanikan. Ia mencengkeram lengan Maya, mengguncangnya, mulutnya bergerak-gerak histeris memohon pertolongan, meminta Maya untuk mengusir orang-orang kasar ini, meminta Maya untuk menelepon Bayu, meminta Maya untuk melakukan sesuatu, apa saja. Respons Maya adalah puncak dari klimaks sore itu. Ia tidak menepis tangan Sinta dengan kasar. Ia hanya berdiri perlahan, melepaskan cengkeraman Sinta dengan gerakan yang halus namun bertenaga, seolah sedang menyingkirkan debu kotor dari bajunya. Maya menatap mata Sinta, dan untuk pertama kalinya, Sinta melihat kebenaran yang telanjang di sana. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan, dan sama sekali tidak ada rasa iba. Tatapan Maya sedingin es di kutub utara. Tatapan seorang hakim yang telah mengetuk palu vonis mati. Maya melangkah mundur, menciptakan jarak fisik dan emosional yang tak terjembatani, membiarkan Sinta berdiri sendirian di tengah kepungan para petugas. Sinta terpaku. Otaknya gagal memproses pengkhianatan yang dirasakannya. Ia baru menyadari bahwa Maya tidak terkejut. Maya tidak bingung. Ketenangan Maya bukanlah ketidaktahuan, melainkan pengetahuan mutlak akan apa yang sedang terjadi. Kesadaran itu menghantam Sinta lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia menyadari bahwa pintu neraka ini tidak terbuka secara kebetulan. Mayalah yang memegang kuncinya. Para polisi kini bergerak untuk melakukan prosedur penahanan. Mereka membacakan hak-hak tersangka dengan suara datar yang monoton.
kontras dengan kekacauan emosional yang terjadi. Klik logam borgol yang mengunci pergelangan tangan Sinta terdengar seperti letusan pistol di ruangan yang sunyi itu. Sinta merosot ke lantai. Kakinya tidak lagi mampu menopang berat tubuh dan dosa-dosanya. Ia berlutut di atas karpet. Posisinya kini persis seperti posisi Dina beberapa jam yang lalu. Tak berdaya, ketakutan, dan dikelilingi oleh kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Namun, tidak ada tangan ibu yang akan merengkuhnya. Yang ada hanyalah tatapan dingin para penegak hukum dan seringai kemenangan tak kasat mata yang memenuhi udara. Petugas mulai menempelkan stiker penyitaan berwarna merah mencolok pada barang-barang elektronik yang dibeli Sinta menggunakan kartu kredit adiknya. Televisi raksasa, sistem audio, bahkan lukisan di dinding, semuanya kini bertanda merah. Rumah yang selama ini Sinta anggap sebagai istananya, tempat ia bertita sesuka hati, kini berubah menjadi ruang bukti kriminal. Setiap stiker yang ditempel terasa seperti sayatan pisau di ego Sinta. Ia melihat sekeliling, melihat kerajaan palsunya dilucuti satu persatu, ditelanjangi hingga ke tulang-tulangnya. Di tengah kekacauan itu, Maya berjalan mendekat ke arah kepala tim eksekusi. Tanpa kata, ia menyerahkan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Bukti tambahan. Rekaman CCTV. Petugas itu menerimanya dengan anggukan hormat, sebuah gestur yang menegaskan posisi Maya bukan sebagai korban pasif, melainkan sebagai kolaborator aktif dalam penegakan keadilan ini. Sinta melihat pertukaran itu dari lantai. Matanya membelalak lebar. Realisasi mengerikan merayap naik ke tenggorokannya, mencekiknya. Maya bukan hanya membiarkan ini terjadi, Maya yang merancangnya. Petugas polisi menarik Sinta untuk berdiri. Wanita yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat tinggi itu kini harus diseret setengah berjalan. Kakinya lemas seperti jeli. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, memperlihatkan kerutan-kerutan ketakutan yang selama ini disembunyikan di balik bedak mahal. Ia mencoba menoleh ke belakang sekali lagi, menatap Maya untuk terakhir kalinya sebelum diseret keluar dari pintu yang sama tempat ia biasa menyambut tamu-tamu sosialitanya. Maya berdiri tegak di tengah ruang tamu yang kini berantakan. Cahaya lampu gantung kristal di atasnya berpendar, membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruangan, menyoroti sosoknya yang kini berdiri sendirian sebagai penguasa tunggal. Tidak ada lagi teriakan Sinta, tidak ada lagi perintah kasar, tidak ada lagi hinaan. Yang tersisa hanya suara langkah kaki berat sepatu bot yang menyeret Sinta menjauh, suara mesin mobil polisi yang menderu di halaman depan, dan kemudian hening. Keheningan yang berbeda. Bukan keheningan karena takut, melainkan keheningan pasca badai yang membersihkan segala kotoran. Klimaks itu berakhir bukan dengan ledakan, tetapi dengan pembersihan total. Maya menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih ringan, seolah racun yang selama berbulan-bulan mencemari rumah itu telah tersedot keluar bersamaan dengan perginya sosok Sinta. Ia membalikkan badan, memunggungi pintu yang masih terbuka, dan melangkah menuju kamar Dina. Pertempuran telah dimenangkan tanpa ia harus mengangkat satu jari pun untuk memukul. Saat Sinta diseret paksa melewati ambang pintu, jari-jarinya yang putus asa mencengkeram kusen kayu jati, menahan tarikan petugas dengan sisa tenaga terakhir. Matanya yang merah dan bengkak menatap liar ke sekeliling teras depan, seolah mengharapkan dinding rumah itu sendiri akan bangkit membela pemilik palsunya. Dalam benak Sinta yang keruh, narasi bahwa rumah mewah ini adalah simbol kesuksesan adik laki-lakinya, Bayu, masih tertanam kuat. Ia meyakini bahwa Maya hanyalah penumpang yang beruntung, seorang istri yang tidak memiliki hak suara atas aset suaminya. Keyakinan inilah yang menjadi bensin bagi arogansinya selama ini. Namun, momen pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya terjadi tepat ketika Maya melangkah maju, bukan untuk menolong, melainkan untuk menutup buku riwayat kebohongan itu. Maya berjalan tenang menuju meja konsol di dekat pintu masuk, tempat tumpukan surat dan dokumen rumah tangga biasa diletakkan. Dengan gerakan lambat yang disengaja, ia mengambil sebuah map tebal berwarna hijau tua dengan lambang Garuda emas di sampulnya. Ia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya membuka map itu tepat di hadapan wajah Sinta yang sedang meronta. Lembaran kertas tebal di dalamnya terpampang jelas, diterangi oleh lampu teras yang menyilaukan. Di sana,
Tertulis dengan tinta hitam di atas kertas segel resmi, sertifikat hak milik. Namun, nama yang tertera sebagai pemegang hak tunggal bukanlah Bayu, melainkan nama lengkap Maya beserta gelar kebangsawanan keluarga besarnya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Realisasi itu menghantam Sinta lebih keras daripada benturan fisik apapun. Matanya membelalak menatap deretan huruf yang menyusun nama adik iparnya itu. Dunia Sinta berputar hebat. Rumah ini, pilar-pilar marmer ini, taman luas di belakang, hingga lampu kristal yang menggantung di langit-langit, semuanya bukan milik Bayu. Suaminya, adik Sinta yang dibanggakan itu, hanyalah seorang pria sederhana yang menikah dengan seorang pewaris tunggal imperium bisnis properti. Bayu menumpang di rumah istrinya, bukan sebaliknya. Mayalah sang tuan rumah, sang ratu, dan sang pemilik tanah tempat Sinta berpijak dan meludah selama 6 bulan terakhir. Sinta menyadari dengan horor bahwa setiap kali ia mengusir Maya dari ruang tamu, ia sebenarnya sedang mengusir pemilik sah dari propertinya sendiri. Setiap kali ia menyuruh Maya membersihkan lantai, ia sedang memerintah seorang wanita yang kekayaannya bisa membeli harga diri Sinta 1000 kali lipat. Namun, kejutan itu tidak berhenti pada selembar sertifikat tanah. Twist yang lebih mematikan terungkap ketika salah satu penagih hutang berjas rapi, pria yang tadi menyita tas-tas mewah Sinta, berhenti sejenak di hadapan Maya sebelum meninggalkan rumah. Pria itu tidak membentak Maya seperti ia membentak Sinta. Sebaliknya, ia membungkuk hormat. Sebuah gestur takzim yang hanya diberikan seorang bawahan kepada atasan tertinggi. Ia menyerahkan salinan berita acara penyitaan kepada Maya dengan 2 tangan, memperlakukan Maya bukan sebagai saksi, melainkan sebagai klien utama. Tatapan mata pria itu mengonfirmasi rahasia gelap lainnya. Perusahaan pembiayaan yang meminjamkan uang kepada Sinta untuk gaya hidup hedonisnya ternyata adalah salah satu anak perusahaan di bawah payung holding company milik keluarga Maya. Ironi yang tercipta begitu pekat hingga terasa mencekik. Selama ini, uang yang dipakai Sinta untuk berbelanja, uang yang dipakainya untuk merendahkan Maya, dan uang yang membuatnya merasa superior, pada dasarnya bersumber dari brankas keluarga Maya. Sinta telah meminjam uang dari musuhnya untuk membuli musuhnya sendiri. Maya bukan hanya mengetahui tentang hutang-hutang itu, ia memilikinya. Maya memegang surat hutang Sinta di satu tangan dan sertifikat rumah di tangan lainnya. Selama ini, Maya diam bukan karena takut atau lemah, melainkan karena ia sedang membiarkan Sinta menjerat lehernya sendiri dengan tali yang diulurkan oleh Maya. Maya bertindak sebagai silent investor atas kehancuran kakak iparnya sendiri, mengamati grafik keserakahan Sinta naik hingga mencapai titik jenuh, lalu memutuskan untuk melikuidasi aset bermasalah tersebut tepat saat Sinta menyentuh Dina. Kenyataan tentang posisi Bayu pun terungkap secara implisit namun brutal dalam kebisuan itu. Sinta selalu berlindung di balik nama adiknya, mengira Bayu memiliki kuasa mutlak. Padahal, Bayu sendiri hidup dalam kenyamanan yang disediakan oleh Maya. Sikap Maya yang sederhana dan penurut selama ini adalah bentuk cinta untuk menjaga ego suaminya agar tidak merasa rendah diri di hadapan kekayaan istri. Maya sengaja menciptakan ilusi bahwa Bayu adalah kepala keluarga yang menanggung segalanya. Sebuah sandiwara yang dimainkan demi keharmonisan rumah tangga. Sinta, dengan kebutaannya, gagal membaca dinamika halus ini dan justru merusak satu-satunya jaring pengaman yang dimiliki adiknya. Dengan menyerang Dina dan Maya, Sinta memaksa Maya untuk melepas topeng istri sederhananya dan kembali menjadi sosok pengusaha dingin yang menghitung untung rugi. Dan dalam kalkulasi Maya, Sinta adalah beban neraca yang harus dihapuskan. Saat Sinta akhirnya ditarik keluar menuju mobil polisi, ia tidak lagi meronta. Tubuhnya lemas bukan hanya karena takut penjara, tapi karena kehancuran mental yang total. Ia melihat Maya berdiri di ambang pintu, bermandikan cahaya keemasan dari dalam rumah yang hangat. Sosok Maya kini terlihat menjulang, bukan lagi wanita kecil yang bisa disuruh-suruh ke dapur. Di belakang Maya, interior rumah yang mewah itu seolah mengejek Sinta, menegaskan bahwa kemewahan itu eksklusif milik mereka yang tahu cara menghargainya, bukan milik parasit yang hanya tahu cara merusak. Tongkat penyangga Dina yang patah di lantai ruang tamu kini bukan lagi simbol kelemahan Dina, melainkan simbol patahnya nasib Sinta. Maya telah membalikan keadaan dengan sempurna. Kini Sintalah yang cacat secara sosial, finansial, dan moral,
tertatih-tatih menuju masa depan yang gelap tanpa penyangga sama sekali. Pintu rumah perlahan tertutup, memotong pandangan Sinta terhadap surga yang baru saja ia sadari tak pernah menjadi miliknya. Bunyi, klik, kunci pintu terdengar seperti vonis akhir yang menutup peti mati kehidupan lamanya. Maya tidak perlu menjelaskan apapun kepada tetangga yang menonton, tidak perlu membuat klarifikasi publik, dan tidak perlu menunggu suaminya pulang untuk meminta izin. Di dalam rumahnya, di atas tanahnya, dan dengan kekuasaannya, Maya telah menegakkan keadilan absolut. Kebenaran yang tersembunyi di balik daster rumah tangga dan sikap diam itu jauh lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Sinta tidak pernah berperang melawan adik ipar yang lemah. Ia telah berperang melawan raksasa yang sedang tidur, dan hari ini, raksasa itu bangun untuk sarapan. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung perlahan menipis di kejauhan, menyisakan gema samar yang akhirnya lenyap di telan hiruk-pikuk lalu lintas kota sore hari. Di beranda, kerumunan tetangga yang sempat berkasak-kusuk ingin tahu mulai membubarkan diri satu persatu, menyadari bahwa pertunjukan drama keluarga di rumah nomor 12 telah usai dengan babak akhir yang mengejutkan. Maya menutup pintu utama yang berat itu dengan dorongan lembut namun pasti. Bunyi kunci yang berputar di lubangnya terdengar seperti segel penutup sebuah era kelam. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, udara di dalam rumah itu tidak lagi terasa menyesakkan. Oksigen kembali mengalir bebas ke setiap sudut ruangan, menggantikan polusi ketegangan dan intimidasi yang selama ini dibawa oleh Sinta. Rumah itu kembali bernapas. Dinding-dindingnya seolah merenggang lega setelah menahan napas terlalu lama. Maya tidak langsung beranjak ke kamar Dina. Ia membutuhkan momen ini, momen pembersihan teritorial. Ia berjalan kembali ke ruang tengah, tempat di mana Sinta biasa duduk layaknya ratu. Maya menatap sofa kulit itu, melihat lekukan bekas duduk Sinta dan remah-remah makanan yang tertinggal. Dengan efisiensi dingin, Maya mengambil bantal-bantal sofa itu, melucuti sarungnya, dan melemparnya ke tumpukan cucian kotor di sudut ruangan. Ia tidak ingin ada satupun atom jejak aroma Sinta yang tertinggal. Ia mengambil semprotan pembersih beraroma lavender, menyemprotkannya ke udara dan permukaan meja, menetralkan bau parfum menyengat yang biasa dipakai kakak iparnya. Tindakan ini lebih dari sekadar bersih-bersih. Ini adalah ritual pengusiran setan secara sekuler, sebuah proklamasi bahwa parasit telah dibasmi dan inang kini kembali sehat. Pandangan Maya jatuh pada lantai granit tempat pecahan tongkat penyangga Dina masih berserakan. Benda itu, yang tadinya menjadi simbol penderitaan dan ketidakberdayaan putrinya, kini tampak seperti rongsokan tak berarti. Maya memungut patahan aluminium itu. Ia tidak merasakan kesedihan lagi saat memegangnya, hanya rasa tuntas. Ia membawa patahan itu ke tempat sampah di dapur, membuangnya bersamaan dengan sisa-sisa camilan Sinta yang terbuka. Bunyi benturan logam dengan dasar tong sampah menjadi penanda berakhirnya masa tirani di rumah itu. Maya mencuci tangannya sekali lagi, kali ini dengan sabun beraroma mawar, membasuh sisa-sisa kontak fisik terakhir dengan Sinta. Air yang mengalir jernih membawa pergi debu-debu masa lalu, menyisakan kulit yang bersih dan siap untuk memeluk masa depan. Setelah memastikan ruang tengah kembali steril dan bermartabat, Maya melangkah menuju kamar tidur utama. Ia membuka pintu dengan kehati-hatian yang kontras dengan kebrutalan penangkapan di luar tadi. Di dalam, cahaya lampu tidur yang hangat memandikan ruangan dengan warna keemasan. Dina sudah bangun, duduk bersandar di kepala ranjang dengan mata sembab namun waspada. Anak itu menatap ibunya dengan pertanyaan besar yang menggantung di udara, mencari kepastian apakah badai benar-benar sudah berlalu atau hanya sedang beristirahat. Maya tersenyum, senyum yang tulus dan lepas, tanpa beban kepura-puraan yang selama ini ia kenakan sebagai topeng. Ia berjalan mendekati lemari pakaian besar di sudut kamar, tempat ia menyembunyikan sebuah kotak panjang yang baru saja tiba kurir tadi pagi, bertepatan dengan rencana eksekusinya. Maya mengeluarkan kotak itu dan meletakkannya di atas kasur, tepat di depan Dina. Dengan perlahan, ia membuka segelnya, menyingkap isi di dalamnya yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Itu bukan tongkat penyangga biasa. Itu adalah forearm crutch kustomisasi terbaru yang terbuat dari serta karbon titanium. Ringan seringan bulu namun sekuat baja, didesain khusus dengan ergonomi tingkat lanjut untuk menopang tubuh tanpa menyakiti bahu.
Warnanya bukan lagi perak rumah sakit yang membosankan, melainkan warna rose gold kesukaan Dina, dengan ukiran nama putrinya yang halus di bagian gagang. Ini adalah simbol kebangkitan. Jika Sinta mematahkan tongkat lama yang rapuh, maka Maya menggantinya dengan sesuatu yang tak terpatahkan, sama seperti semangat yang ia harapkan tumbuh kembali di hati putrinya. Dina mengulurkan tangan kecilnya, menyentuh permukaan halus alat bantu jalan barunya itu. Matanya berbinar, bukan hanya karena keindahan bendanya, tapi karena pesan tersirat yang ia tangkap dari ibunya. Tidak ada lagi yang boleh menyakitinya. Kehadiran benda ini menegaskan bahwa ibunya selalu satu langkah di depan, selalu siap melindungi, dan selalu memiliki sumber daya untuk memperbaiki apapun yang rusak. Maya duduk di tepi ranjang, merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Tidak ada kata-kata dramatis tentang kejadian tadi. Tidak ada penjelasan rumit tentang hukum atau hutang. Maya hanya membiarkan detak jantungnya yang tenang berbicara, mentransfer rasa aman yang absolut kepada putrinya. Dina membenamkan wajahnya di bahu Maya, menghembuskan napas panjang yang gemetar, melepaskan sisa ketakutan terakhirnya. Malam itu, di kamar yang sunyi dan damai, mereka berdua tahu bahwa monster itu tidak akan pernah kembali. Pikiran Maya melayang sejenak pada suaminya, Bayu, yang akan pulang 2 hari lagi. Ia bisa membayangkan wajah bingung Bayu saat mendapati kakaknya tidak ada dan rumah terasa berbeda. Namun, Maya tidak khawatir. Skenario untuk Bayu sudah tersusun rapi di kepalanya. Ia tidak akan meminta maaf karena telah memenjarakan kakak iparnya. Ia akan menyajikan fakta, bukti rekaman CCTV, dan tumpukan tagihan hutang Sinta di atas meja makan. Bayu, yang pada dasarnya pria baik namun lemah, tidak akan memiliki pilihan selain menerima kenyataan. Dinamika kekuasaan dalam pernikahan mereka telah bergeser secara permanen malam ini. Bayu akan tetap menjadi kepala keluarga di atas kertas, tetapi Maya telah menetapkan dirinya sebagai leher yang menggerakkan kepala itu, pelindung sejati benteng ini. Tidak akan ada lagi kompromi yang mengorbankan kesejahteraan Dina. Di saku celana Maya, ponselnya bergetar pelan. 1 kali. Pendek. Maya tidak perlu melihat layar untuk mengetahui isinya, namun ia tetap mengeluarkannya untuk konfirmasi visual. Layar ponsel yang menyala dalam kegelapan kamar menampilkan notifikasi dari aplikasi perbankan prioritasnya. Transfer masuk berhasil. Pelunasan likuidasi aset jaminan AN Sinta Prameswari telah dibukukan. Maya mematikan layar ponsel, meletakkannya kembali di meja nakas. Keadilan telah ditegakkan, baik secara moral maupun finansial. Neraca kehidupan mereka telah seimbang kembali. Di luar, malam semakin larut, menyelimuti rumah itu dengan selimut kegelapan yang protektif. Di dalam, Maya mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang redup. Ia berbaring di samping Dina, memejamkan mata dengan perasaan kemenangan yang sunyi namun memuaskan. Esok pagi, matahari akan terbit di rumah yang benar-benar miliknya, menyinari lantai yang bersih, anak yang aman, dan hidup yang baru. 5 jam yang lalu adalah neraka, tetapi detik ini adalah surga yang ia ciptakan sendiri. Ciptakan sendiri. Ciptakan sendiri. Ciptakan sendiri.